معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله على نعمه في شهر شوال الكريم، المنعم على من أطاعه واتبع رضاه، المنتقم ممن خالفه واتبع هواه، الذي يعلم ما أظهره العبد وما أخفاه، المتكفل بأرزاق عباده فلا يترك أحدا منهم ولا ينساه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا إذ لا يستحق الحمد إلا إياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخش إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الدهر وانتهى أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini marilah kita senantiasa untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita datang Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sebagai bekal untuk sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan kepastian apakah semua rangkaian amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, mulai puasa kita, sholat kita, zakat kita, dan qiyamul lail kita, serta amalan-amalan soleh yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru ditolak kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak pernah mendapatkan kepastian apakah kita semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang atau justru kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Ramadan yang akan datang. Karena itu ma'asyiral muslimin, terhadap dua hal yang belum ada kepastian inilah para ulama salafus saleh selalu khawatir, selalu prihatin apakah semua rangkaian amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya rasa khauf, tetapi mereka punya harapan. Berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yad'una Allah azza wa jalla sittata ashrin ba'daha ay yataqabbalu minhum. Thumma kanu yad'una Allah azza wa jalla ay yuballighahum ramadhana sittata ashrin qabla ya'ti Ramadan. Mereka berdoa datang Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan, mulai bulan Syawal hingga bulan Rabiul Awal, berdoa datang Allah Subhanahu wa taala agar semua rangkaian amal ibadahnya diterima kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga berdoa 6 bulan berikutnya, mulai bulan Rabiul Awal hingga bulan Sya'ban, berdoa datang Allah agar mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan ketika kita keluar dari bulan Ramadan? Apakah semua rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pergi seperti perginya bulan Ramadan? Atau semua rangkaian amal ibadah yang kita miliki tetap ada pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Hijr ayat 99, Allah menyampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadalah kamu kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang suatu keyakinan, sehingga datang suatu kematian. Karena itu ma'asyiral muslimin, ibadah datang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada batasan waktu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibatasi masa.
Yang membatasi itu adalah kematian. Ketika manusia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa melaksanakan ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini adalah mengistiqomahkan terhadap apa yang kita lakukan. Dengan mengistiqomahkan apa yang kita lakukan ini, fa insyaallah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, semua rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lakukan setelah Ramadan, itulah bagian tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan bukan sekedar bulan untuk ibadah datang Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menciptakan bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik dan melatih manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan Ramadan ini adalah untuk mendidik dan melatih manusia yang berlumuran dosa untuk selalu beristighfar dan bertobat datang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beribadah puasa, siang harinya puasa, menahan lapar dan dahaga, semua organ tubuhnya dipuasakan, pandangannya dipuasakan, tidak menonton sesuatu yang dilarang oleh Allah, pendengarannya mendengarkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, bukan menggunjing, bukan ngerasani manusia, lisannya dipuasakan, tidak berucap dengan yang buruk, yang kata-kata yang kotor, tetapi digunakan untuk zikir dan bertasbih datang Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari bulan Ramadan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam riwayat yang lain, kharaja minadz dzunubi ka yaumi waladatu ummuh. Jadi orang yang melakukan ibadah puasa sungguh-sungguh, dasarnya adalah karena iman datang Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Rasulullah melalui hadisnya, orang itu layaknya seperti bayi yang baru lahir. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita dapat mengukur sejauh mana puasa ini bisa mempengaruhi kepribadian kita, atau puasa ini bisa mempengaruhi jiwa kita. Karena itu Allah menyampaikan tujuan puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini jiwa kita setelah melaksanakan ibadah puasa dilatih oleh Allah melalui bulan Ramadan, lantas setelah Ramadan ada perubahan jiwa kita, tambah hari kita tambah baik, itu pertanda bahwa keimanan dan ketakwaan kita ini bertambah, meningkat. Karena tanda-tanda atau ciri khas orang yang takwanya meningkat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini gemar untuk melakukan sedekah, menginfakkan sebagian harta yang dia miliki baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika diberi anugerah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak, dia bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala menyisahkan sebagian harta kekayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Di dalam keadaan yang sempit, mereka juga masih menyisihkan sebagian harta kekayaan, mereka gunakan untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhimina 'anil nas. Orang yang bertakwa cirinya adalah bisa menahan amarah. Manusia punya amarah, tetapi ketika disakiti orang lain, mereka bisa menahan amarah, tidak membalas ucapan-ucapan yang buruk dengan ucapan-ucapan yang buruk. Bahkan mereka mendiamkan diri atas cacian, atau bahkan mereka lebih baik mereka membiarkan ucapan-ucapan yang buruk kepadanya itu. Bahkan didoakan datang Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Ciri orang yang bertakwa itu suka memaafkan atas kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah ma'asyiral muslimin gambaran orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan. Dia mengistiqomahkan apa yang dia kerjakan selama bulan Ramadan. Salat dia tingkatkan, salat sunnahnya dia tingkatkan. Waktu puasa di bulan suci Ramadan, tadarus Al-Quran dia laksanakan. Di luar bulan Ramadan juga dilaksanakan. Salat tahajud dia dilaksanakan. Di luar bulan Ramadan pun juga dilaksanakan. Berzikir, bertasbih itu pun dia laksanakan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Karena itu ma'asyiral muslimin, istiqomah adalah berat dilaksanakan. Karena itu istiqomah adalah terletak setelah adanya keimanan kita datang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengistiqomahkan terhadap apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan kita berdoa datang Allah Subhanahu wa taala, semoga semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang akan datang untuk menggapai kemuliaan bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi la ilaha illa huwa rabbil arsyil karim wa khaliqus samawati wal ardin wa muhaiminur rahimul latiful lil alamin wa qahirul jabbarul mutakabbirul lil 'asin li'annahu ma'a kaunihi ghafilid dhanbi wa qabilit taubi shadidil liqabilil mujrimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabit tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya'lamu anna Allah ta'ala fi kitabil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda an kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin waj'alna minhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal fakhsha wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan lima dhahara minha ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'ir biladil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu